Saudara-saudariku yang terkasih, hari ini kita sampai pada hari terakhir kita untuk merenungkan ajaran Tuhan tentang harta surgawi dan hidup kekal. Namun, Injil hari ini tidak diambil dari Lukas bab 12, tetapi diambil dari Injil Lukas bab 13 yang masih ada hubungannya dengan Lukas bab 12. Kapan kita menerima harta warisan kerajaan surga? Kapan kita menerima hidup kekal? Yang pasti tentu setelah kita menghadap Tuhan ketika kita dipanggilnya. Peristiwa dipanggil Tuhan itu banyak ragamnya. Ada dalam suatu peristiwa biasa ketika sakit di rumah. Bisa terjadi juga dalam situasi yang begitu tidak menyenangkan. Dalam suatu kecelakaan misalkan. Dalam keadaan tidak siap misalkan. Apakah hal itu berpengaruh terhadap warisan hidup kekal yang akan kita terima? Bagaimana kalau suatu peristiwa kematian itu begitu mengerikan? Apakah itu akan menjadikan kita tidak menerima hidup kekal dan kerajaan surga? Mari kita lihat hal itu dari Injil hari ini. Injil Lukas bab 13 ayat 1-9 merupakan bagian yang menegaskan Lukas 12. Bagi orang Yahudi, bentuk kematian itu mempengaruhi hak untuk menerima hidup kekal atau tidak. Misalkan kematian yang terjadi di dalam kisah Injil hari ini. Datanglah kepada Yesus beberapa orang membawa kabar tentang orang-orang Galilea yang darahnya dicampurkan Pilatus dengan darah kurban yang mereka persembahkan. Lalu Yesus menjawab kepada mereka yang memberi kabar itu, "Sangkamu orang-orang Galilea ini lebih besar dosanya daripada dosa semua orang Galilea yang lain karena mereka mengalami nasib itu? Tidak, kataku kepadamu. Tetapi jikalau kamu tidak bertobat, kamu semua akan binasa atas cara demikian." Itu artinya entah mati di rumah, entah mati dengan kecelakaan dibunuh oleh Pilatus dan kemudian darahnya dicampur dengan darah persembahan, tidak ada bedanya. Memang menurut tradisi Yahudi ada bedanya. Tetapi bagi kita, bagi orang Katolik, tidak. Peristiwa kematian adalah tetap suatu peristiwa. Maka Yesus berkata, kalau kamu tidak bertobat, kamu semua akan binasa atas cara demikian. Cara demikian itu bukan berarti caranya, tetapi hak untuk menerima harta surgawi itu. Kemudian Yesus melanjutkan ajarannya demikian. Atau sangkamu ke-18 orang yang mati ditimpa menara dekat Siloam lebih besar kesalahannya daripada kesalahan semua orang lain yang diam di Yerusalem? Tidak. Tetapi jikalau kamu tidak bertobat, kamu semua akan binasa atas cara demikian. Dan kemudian supaya itu menjadi suatu pengalaman yang baik, bahwa pertobatan itu adalah suatu sikap yang selalu dinanti-nantikan Tuhan, yang akan memberikan kerajaan surga kepada mereka. Maka kemudian Yesus menyampaikan perumpamaan. Yesus mengatakan perumpamaan ini setelah dia mengungkapkan suatu iman, bahwa kematian apapun bentuknya tidak mempengaruhi menerima hak kerajaan surga atau tidak. Yang menentukan adalah pertobatan itu sendiri. Maka kemudian Yesus melanjutkan pengajarannya demikian. Ada seorang mempunyai pohon ara yang tumbuh di kebun anggurnya. Dan ketika ia datang untuk mencarinya,
buah pada pohon itu tetapi tidak menemukannya. Maka sang tuan berniat menebang pohon ara itu yang tumbuh di kebun anggur. Tapi apa kata sang pemelihara? Dia berkata, "Tuan, biarkanlah pohon ara ini tumbuh. Aku akan merawatnya, memupuknya, terus-menerus. Dan kemudian apabila nanti tidak berbuah, tebanglah." Maka sebetulnya Yesus sungguh menantikan pertobatan dari setiap orang untuk percaya akan tanda-tanda bahwa Dia adalah Sang Pembawa harta surgawi, Sang Pembawa harta kehidupan kekal. Mari kita menunjukkan kepada Tuhan, membalas kemurahan-Nya, karena kita bersyukur atas kemurahan hati Tuhan yang telah memberikan kepada kita harta warisan surgawi itu. Tuhan memberkati kita semua.